Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan tafsir ayat yang ke-125 dari surat Al-Baqarah. Itu sampai pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim itu musalla, tempat salat. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, yahtamilu an yakuna al-muradu bidzalika al-maqam al-ma'ruf, ya, al-maqam al-ma'rufa alladhi qad ju'ila al-an muqabila babil Ka'bah, dan mengandung kemungkinan ihtimal bahwasanya yang dimaksud yang demikian itu, yang dimaksud dengan maqam al-maqam al-ma'ruf, yaitu maqam al-ma'ruf. Al-maqam sendiri maknanya adalah tempat berdiri. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah itu tidak pendek tapi tinggi, sehingga butuh batu pijakan untuk bisa menyusun batu-batu yang disusun di Ka'bah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berpijak pada suatu batu besar dan itu dinamakan maqam Ibrahim. Alladzi qad ju'ila al-an, yang sekarang dijadikan, ya, tempatnya itu, posisinya itu dijadikan muqabila babil Ka'bah, ada di hadapan Ka'bah. Meskipun tidak dekat, ya. Dan di zaman dulu maqam Ibrahim itu posisinya sangat dekat dengan Ka'bah. Namun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berinisiatif untuk memundurkan. Jadi tidak terlalu dekat dengan Ka'bah, ya, dimundurkan beberapa meter mungkin, ya. Dari apa? Dari Ka'bah. Dan sekarang posisinya seperti yang bisa kita lihat, yaitu ada di antara Ka'bah dan juga tempat yang biasa dijadikan sholat sunnah setelah tawaf. Naam. Wa annal murada bihadza, dan yang dimaksud dengan hal ini, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, maksudnya adalah raq'ata at-tawaf, yaitu 2 rakaat setelah tawaf. Jadi makna dari firman Allah ini menurut kemungkinan yang pertama, yaitu sholatlah 2 rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Yustahabbu an takuna khalfa maqami Ibrahim, dan dianjurkan, ya, disukai, an takuna,
dua rakaat tersebut dikerjakan khalfa maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim. Wa alaihi jumhurul mufassirin, dan inilah yang dipegang oleh mayoritas para ahli tafsir. Ini pendapat yang pertama. Jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, apa? Salatlah dua rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Ya. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan demikian. Setelah tawaf, beliau mengambil posisi di belakang maqam Ibrahim. Jadi antara beliau dan Ka'bah di situ, di tengah-tengahnya ada maqam Ibrahim. Wa yahtamilu, namun juga mengandung kemungkinan. Ini pendapat yang kedua. An yakunal maqamu, dan yang dimaksud dengan maqam itu kembali lagi kepada makna asalnya apa? Tempat berdiri. Mufradan mudhafan. Yang dimaksud adalah mufrad, kata tunggal, dan mudhaf, dan disandarkan. Yaitu disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, kalau pendapat yang pertama, maqam Ibrahim dimaknai khusus ketika beliau menjadikan batu pijakan untuk membangun Ka'bah. Adapun pendapat yang kedua, maqam Ibrahim itu disandarkan kepada beliau secara umum. Apa itu? Faya ummu jami'a maqamati Ibrahim fil hajj. Sehingga bermakna umum pada seluruh maqamati Ibrahim, tempat yaitu berdirinya Nabi Ibrahim pada apa? Amalan haji. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengerjakan ibadah haji, beliau berdiri di mana? Ya di mana-mana. Ya, di mana saja. Wahyal masyairu kulluha, dan yang dimaksud tentu saja adalah masyair. Itu tempat para jamaah haji menunaikan haji mereka. Kulliha, seluruhnya, atau kulluha, seluruhnya. Wahyal masyairu kulluha. Minat tawaf, berupa tawaf. Nah, itu Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di di pelataran Ka'bah, ya, pelataran Masjidil Haram untuk tawaf. Ya, berarti kerjakanlah tawaf seperti Nabi Ibrahim. Wasa'i, kemudian juga apa? Sa'i. Wal wuqufi bi Arafah, wukuf di Arafah. Wa Muzdalifah, wa ramyil jimar, melempar jumrah. Wan nahri, menyembelih. Wa ghairi dzalika min af'alil hajj, dan yang selainnya dari amalan-amalan haji. Fayakunu makna qauli, sehingga makna firman Allah musalla ay ma'badan, yaitu tempat ibadah. Jadikanlah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim sebagai tempat ibadah. Ini makna yang kedua. Dan Nabi Ibrahim berpijak di mana? Di mana saja. Di dalam rangkaian manasik haji. Ya, dimulai dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah, kemudian juga di Muzdalifah, kemudian lempar jumrah, menyembelih. Nah, itu ikuti semua. Di mana Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya di tempat masyair haji, itulah yang kalian kerjakan. Ya, sebagai apa? Ma'badan, tempat ibadah. Ai iqtadu bihi fi sya'airil hajj, yaitu teladanilah Nabi Ibrahim di dalam syiar-syiar haji. Wala'alla hadzal ma'na aula, dan Syekh As-Sa'di rahimahullah itu lebih condong pada makna yang ini, pendapat yang kedua. Wala'alla hadzal ma'na aula, dan bisa jadi makna ini lebih apa? Lebih utama. Lidukhulil ma'nal awwali fi, karena juga makna yang pertama masuk di sini. Wahtimalil lafzilah, dan juga adanya kemungkinan lafaz
pada makna yang ini. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kesimpulannya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dianjurkannya salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ahli tafsir. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu teladanilah Nabi Ibrahim dalam rangkaian ibadah haji semuanya. Dimanapun Nabi Ibrahim memijakkan kakinya dalam rangkaian ibadah haji, maka ikutilah. Ya. Jadi apa yang dipijakkan Nabi Ibrahim memijakkan kakinya di tempat-tempat tersebut, jadikanlah itu sebagai musallan ay ma'badan, tempat ibadah. Ya tawaf, ya sa'i, ya wukuf, ya mabit di Muzdalifah, demikian pula menyembelih, ya, dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Selanjutnya Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku. Ai auhayna ilaihima. Jadi ahidna yang tadi saya terjemahkan dengan kami perintahkan, itu maknanya juga adalah auhayna ilaihima wa amarnahuma. Itu kami wahyukan kepada keduanya dan kami perintahkan keduanya. Jadi ahidna maknanya auhayna wa amarna bitadhhiri baitillahi minasyirik. Itu kami wahyukan dan perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Baitullah, rumah Allah, dari kesyirikan, wal kufri wal ma'asi, kekufuran dan kemaksiatan, wa minar rijsi wan najasati wal akdzar, dari najis dan kotoran-kotoran. Ar-rijs wan najasat itu maknanya sama, ya, najis. Liyakuna, agar apa? Ketika rumah Allah itu bersih, liyakuna lit-taifin, agar orang-orang yang tawaf di dalamnya, wal aqifina war ruk'is sujud, orang-orang yang akif, ya, iktikaf, rukuk dan sujud, ai al-musallin. Yaitu apa? Agar bisa dimanfaatkan, ya, oleh orang-orang yang salat. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Ka'bah agar bisa dipakai untuk apa? Tawaf dan salat. Kemudian quddimat tawaf, di ayat ini didahulukan tawaf likhtisasihi bil Masjidil Haram, karena kekhususannya yaitu hanya di Masjidil Haram. Tidak ada tempat lain bagi kaum muslimin untuk mengerjakan tawaf. Satu-satunya tempat yang disyariatkan untuk tawaf hanya di Masjidil Haram, mengitari Ka'bah. Makanya disebutkan terlebih dahulu, yaitu kami perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku agar orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang salat bisa memakainya. Summal i'tikaf, kemudian, ya, lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, apa? I'tikaf. Kemudian bagi orang yang i'tikaf, li'anna min syartihi al-masjida atau al-masjidu mutlaqan. Ya.
Li'anna min syartihi al-masjida mutlaqan. Nah, li'anna min syartihi al-masjida mutlaqan, karena di antara syarat iktikaf itu ada di mana? Di masjid. Iktikaf tidak boleh di selain masjid. Summa salatu, kemudian baru salat. Ya. Ma'annaha afdal, padahal salat itu lebih afdal. Lihadzal makna, namun karena makna ini. Ya. Karena yang akan disucikan itu Masjidil Haram, maka dimulailah terlebih dahulu dari amalan yang khusus dikerjakan, hanya bisa dikerjakan di Masjidil Haram. Ya, bahasanya begini, kalau seandainya yang diperintahkan untuk disucikan, dibersihkan itu masjid biasa, tentu hanya cukup mengatakan bersihkanlah masjid rumahku untuk orang-orang yang salat. Untuk orang-orang yang salat. Kalau itu seandainya masjid biasa. Tetapi karena ini Masjidil Haram, maka disebutkan terlebih rumahku, ya Baitullah, untuk orang-orang tawaf, iktikaf, dan salat. Meskipun salat itu lebih utama, amalan yang paling utama, namun karena yang disebutkan untuk dibersihkan adalah Masjidil Haram, maka yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang apa? Yang menjadi kekhususannya. Ya, dan kekhususan Masjidil Haram dalam hal ini adalah tawaf. Ya. Kemudian juga apa? Iktikaf. Banyak kaum muslimin mengerjakan iktikaf ya di Masjidil Haram. Wa adhafa al-bari al-baita ilaihi li fawaida. Kemudian Allah al-bari sang pencipta menyandarkan bait, yaitu rumah, ilaihi kepadanya, li fawaida, atas beberapa faidah, karena beberapa faidah. Maksudnya apa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti. Ya. Kami perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan baiti, rumahku. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan rumahku, disandarkan rumah itu kepada Allah? Ada beberapa faidah. Minha, diantaranya, anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu, yaqtadhi shiddatah timami Ibrahim wa Ismaila bitathhirihi. Itu ya yaqtadhi, ya berkonsekuensi, shiddatah ihtimami Ibrahim, agar memiliki perhatian yang sangat besar Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mensucikannya. Likaunihi baitallah, karena itu adalah rumah Allah. Ya. Fayabzulani juhdahuma, sehingga mereka berdua akan mengerahkan kesungguhannya. Wa yastafrighani wus'ahuma, akan memusatkan perhatiannya, fi dzalik, pada yang demikian itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sandarkan rumah itu kepada dirinya. Ya. Antahira baiti. Ya, bersihkanlah rumahku. Nah, di situ agar Nabi Ibrahim dan Ismail memiliki perhatian besar. Bukan sekedar membersihkan, ya, bukan sekedar membersihkan, tetapi kebersihan yang sangat apa? Yang sangat luar biasa. Ini faedah yang pertama. Wa innaha wa minha, dan diantaranya pula, diantara faedah Allah sandarkan rumah itu kepada dirinya, annal idhafata taqtadi at-tashrif wal ikram,
bahwasanya penyandaran tersebut, penyandaran rumah kepada Allah, rumah Allah, baiti, rumahku, karena Allah yang mengucapkan, itu berkonsekuensi pemuliaan, berkonsekuensi pemuliaan. At-tasyrif wal ikram itu maknanya sama, pemuliaan. Fa fi dhimniha, dan di dalam kandungan tersebut, amara ibadahu bi ta'zimihi wa takrimihi, maka mengandung yaitu perintah kepada hamba-hambanya untuk mengagungkan dan memuliakannya. Karena ini rumah Allah, maka muliakanlah. Karena ini rumah Allah, maka agungkanlah. Ya. Wa minha, dan di antara faedahnya pula, anna hadhil idhafah, bahwasanya penyandaran ini hiya sababul jazibu lil qulubi ilaiha, adalah sebab yang bisa menarik hati kepadanya. Ya. Jadi ketika kita mendengar ini rumah Allah, maka hati ini akan lebih tertarik untuk mendatanginya. Nah, sehingga ungkapan yang Allah pilih di dalam memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah dengan menyebutkan baiti, rumahku, ini ungkapan yang sangat luar biasa, ketimbang menyebutkannya dengan Masjidil Haram. Beda. Ya, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Masjidil Haram. Ya. Tidak salah. Karena memang Baitullah, rumah Allah, itu Masjidil Haram. Masjidil Haram termasuk rumah Allah. Tapi tentu itu memiliki perasaan yang berbeda. Ya. Kalau Allah sebutkan, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku, maka ini lebih dalam maknanya. Ini rumahnya Allah, maka harus memiliki perhatian khusus, maka harus dimuliakan. Ya, dan hati ini lebih lebih tertarik untuk mendatanginya. Nah, itu faidah Allah Subhanahu wa taala menyandarkan rumah kepada dirinya. Antahira baiti. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke 126. Ayat ke 126, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adabin nari wa bi'sal masir. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah ini negeri yang aman, dan berikanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah mengatakan, dan barang siapa yang kufur, maka akan aku berikan kesenangan sedikit, kemudian aku paksa ia menuju azab neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar kota Mekah dijadikan kota yang aman, negeri yang aman. Dan juga Nabi Ibrahim meminta agar penduduk kota Mekah diberikan rizki berupa buah-buahan bagi siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah pun menegaskan bahwa siapa yang kufur
tidak beriman, maka akan diberi kesenangan yang sedikit, kesenangan yang yaitu hanya sementara, lalu akhirnya dipaksa menuju azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa idda Ibrahimu li hadzal bait, yaitu ingatlah ketika Ibrahim berdoa untuk bait ini, ya, untuk Baitullah ini, yaitu apa? Yang ada di kota Mekah. An yaj'alahu Allahu baladan aminan, agar kota Mekah, kota tempat yaitu tempat adanya Ka'bah, ya, Masjidil Haram, dijadikan sebagai negeri yang aman. Wa yarzuqa ahlahu min anwa'is samarat, dan juga Nabi Ibrahim meminta agar Allah memberikan rizki penduduknya dengan berbagai macam buah-buahan. Summa qayyada alaihi salam, namun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhususkan hadad du'a, ya, qayyada alaihi salamu hadad du'a lil mu'minin, hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan penduduknya diberi rizki berupa buah-buahan, tapi hanya bagi mereka yang beriman, ya, hanya bagi mereka yang beriman. Idkana du'a'uhu al-awwal, karena doa beliau yang pertama, fihil itlaq, di dalamnya terdapat kemutlakan, ya. Doa Nabi Ibrahim yang pertama itu yang mana? Di ayat yang sebelumnya, ya. Qala wa min dzurriyyati, itu. Dan di ayat ke-124 itu, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, lalu beliau berhasil menunaikannya. Lalu Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imaman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi manusia. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati, ya Allah, bagaimana dengan anak keturunanku? Itu doa Nabi Ibrahim yang pertama, itu mutlak, ya, berdoa agar anak keturunannya juga dijadikan apa? Imam. Nah, karena belajar dari doa yang pertama, maka doa yang kedua Nabi Ibrahim sudah mengkhususkan, ya. Doa yang kedua yang mana? Ya ini ayat ke-126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Jadi Nabi Ibrahim belajar dari sebelumnya. Sebelumnya meminta agar anak keturunannya juga dijadikan imam, tapi Allah apa? Faja'al jawabu fihi muqayyadan bighairi zalim. Allah datang dengan jawaban, ya, yang ada apa? Pengkhususan, hanya selain orang yang zalim, ya, tidak termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim tidak bisa menjadi apa? Imam. Qala, yaitu Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin. Jadi ayat yang ke-124, ya. Jadi kesimpulannya, sedikit kita ringkaskan. Pada doa yang pertama, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar anak keturunannya juga menjadi imam. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan khusus orang-orang yang beriman, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab dengan pengkhususan. La yanalu ahdi zalimin.
Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ya. Jadi ia anak keturunan Nabi Ibrahim akan dikabulkan oleh Allah untuk menjadi imam, tapi bukan bagi orang-orang yang zalim. Nah, belajar dari doa yang pertama, untuk doa yang kedua Nabi Ibrahim sendirilah yang menyebutkan khusus orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikanlah yaitu kota Mekah kota yang aman. Berikanlah penduduknya rezeki berupa buah-buahan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Allah tidak tambahkan catatan lagi. Nah, seperti itu. Falamma da'alahum birrizqi wa qayyadahu bil mu'min. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah bagi mereka penduduk kota Mekah dengan rizki, dan dikhususkan hanya bagi orang yang beriman. Wa kana rizqullahi syamilan lil mu'mini wal kafir wal 'asi. Sedangkan rizki Allah itu mencakup bagi orang yang beriman, orang kafir dan orang ahli maksiat, wa ta'i, dan juga orang yang taat. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ay arzuquhum kullahum, aku akan tetap memberikan rizki mereka semua. Ya, muslimahum wa kafirahum, baik yang muslim maupun yang kafir. Amal muslimu, adapun yang muslim, fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah, maka ia akan menjadikan rizki tersebut sarana yang bisa menolongnya untuk beribadah kepada Allah, yang bisa membantunya untuk beribadah kepada Allah. Thumma yantaqilu minhu ila na'imil jannah, lalu ia berpindah dari dunia, ya, menuju kenikmatan surga. Wa ammal kafiru, adapun yang kafir, fayatamatta'u fiha qalila, maka ia akan bersenang-senang sejenak di mana? Di dunia. Summa attaruhu ay ulji'uhu wa ukhrijuhu mukrahan, ya, aku akan ulji'uhu wa ukhrijuhu, keluarkan dia secara paksa, ya, mukrahan, secara paksa, ila adabin nar wa bi'sal masir, menuju azab neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ternyata, ya, kalau kita amati, tetap saja ada catatan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di doa yang pertama Allah kasih catatan janji Allah untuk menjadikan anak keturunan Ibrahim sebagai imam itu tidak berlaku bagi orang yang zalim. Ya, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah anak keturunanku. Ya, umum. Kalau Allah memberikan catatan, iya kecuali yang zalim. Kan seperti itu maknanya. Di doa Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim mungkin mengira rizki Allah, keamanan di kota Mekah hanya bagi orang-orang mukmin. Ya, makanya Nabi Ibrahim mengatakan, man amana minhum, siapa yang beriman di antara mereka, penduduk kota Mekah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Seakan-akan Nabi Ibrahim merasa sama seperti yang kemarin, sama seperti yang sebelumnya. Ya, kalau rezeki Allah itu hanya dibatasi bagi orang yang beriman saja. Namun ternyata Allah memberikan catatan. Ya, dengan mengatakan apa? Wa man kafara. Dan siapa yang kufur. Nah, berarti apa? Rezeki Allah itu diberikan kepada seluruh manusia. Cuman yang kufur ada syarat dan ketentuan. Ya. Fa umati'uhu qalilan. Kalau yang kufur, maka akan kami berikan ia kesenangan sejenak. Ya, dikasih rizki berupa buah-buahan.
Ya, tetapi setelah mati summa attarruhu ila adzabinnar, akan kami paksa ia merasakan siksa di neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi rezeki Allah tidak hanya dibatasi bagi orang yang beriman saja. Rezeki Allah bagi seluruh manusia. Cuman ada perbedaan yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Rizki Allah bagi orang-orang yang beriman dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, sehingga Allah berikan balasan surga. Sedangkan rizki Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir, yang mereka manfaatkan untuk durhaka, maksiat, kufur, maka tentu balasannya adalah azab neraka. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim mendapatkan catatan untuk yang kedua kalinya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa pengkhususan rizki hanya bagi orang yang beriman, namun ternyata Allah menyebutkan umum. Hanya saja orang yang kafir akan mendapatkan balasan siksa di neraka. Wal iyadzu billah. Taib. Sekarang kita masuk ayat berikutnya. Ayat yang ke-127, 100 sampai 129. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah minal bait, yaitu dari rumah Allah. Demikian pula Nabi Ismail. Mereka berdua berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan juga anak-anak keturunan kami jadikanlah umat yang muslim berserah diri kepadamu, dan perlihatkanlah kepada kami manasik kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wahai Tuhan kami, yaitu utuslah di antara mereka anak keturunan kami seorang rasul, ya, yang akan membacakan kepada mereka, yaitu umatnya, ayat-ayatmu, dan akan mengajarkan mereka kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mulia lagi Maha bijaksana. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan doa yang dipanjatkan kepada Allah ini sungguh luar biasa. Maka kita baca penjelasan dari al-muallif rahimallah secara langsung. Ay wazkur Ibrahim wa Ismail fi halati raf'ihima al-qawa'ida minal baiti al-asasa. Ingatlah, ya, ingatlah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka berdua meninggikan qawaid, yaitu pondasi dari Baitullah, ya, wastimrarihima, dan terus menerusnya mereka berdua ala hadal amalil azim, atas amalan yang agung ini, yaitu apa?
mereka hanya berdua membangun Ka'bah. Ini butuh waktu yang panjang, butuh kekuatan yang besar. Tapi mereka berdua istimrar, terus menerus, konsisten, ya, membangun Ka'bah semenjak apa pondasinya, mulai dari pondasinya hingga tinggi. Wa kaifa kanat haluhuma minal khaufi war raja, dan bagaimana keadaan keduanya berupa rasa takut dan harapan, hatta innahuma, hingga keduanya ma'ahadal amal, dengan amalan yang agung ini, da'awallaha, mereka berdua berdoa kepada Allah, an yataqabbala minhuma amalahuma, agar Allah menerima amalan dari mereka berdua, hatta yahsula fihi naf'ul amim, agar mendapatkan manfaat yang umum. Ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk kita, yaitu diperintah ya untuk merenungkan bagaimana upaya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu diiringi dengan kekhawatiran amalannya tidak diterima, tapi juga punya harapan agar Allah menerima amalannya. Dan inilah yang sepatutnya dimiliki oleh seorang muslim tatkala beramal soleh, yaitu khawatir amalnya tidak diterima, sehingga dia bisa senantiasa memperbaiki, senantiasa meningkatkan kualitas amalannya. Dan di sisi lain, ya, kekhawatiran ini tidak menjadikan dia lemah, tidak menjadikan dia putus asa, tapi juga ada harapan. Semoga dengan amalan ini bisa mendapatkan pahala. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Jadi ketika mereka berdua melakukan amal soleh yang besar, proyek besar, ya, membangun Ka'bah yang manfaatnya bisa kita nikmati, ya, beliau berdua berdoa kepada Allah agar menerima amalannya. Ini menunjukkan mereka khawatir amalannya tertolak. Dan sekaligus berdoa ini berharap amalannya diterima. Naam, wa da'awa li anfusihima, mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, berdoa untuk diri mereka terlebih dahulu. Wa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Jadi mereka minta kepada Allah agar amalan mereka dulu ini yang diterima. Lalu setelah itu wa dzurriyyatihima, mereka berdua juga berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak keturunan mereka. Ya, bil Islam, agar menjadi orang yang Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, meminta kepada Allah untuk diri mereka dulu, baru kepada orang lain. Ya. Alladzi haqiqatuhu khudu'ul qalbi, dan hakikat dari Islam itu adalah tunduknya hati, wa qiyaduhu li rabbih, dan patuhnya kepada Tuhannya, al mutadhamminu linqiyadil jawarih, yang mencakup kepatuhan di dalam anggota badan. Nah, inilah Islam. Ya, memasrahkan diri kita kepada Allah. Hati kita tunduk dan patuh kepada Allah. Demikian pula anggota badan kita. Diperintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Diperintahkan untuk puasa, ya kita puasa. Bukan hanya hatinya yang sholat, bukan hanya hatinya yang puasa, tapi amal perbuatannya juga sholat. Nah ini ya.
Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama di antara adab ketika kita mendoakan orang lain, ya. Ketika kita mendoakan orang lain, maka kita dianjurkan untuk berdoa untuk diri kita terlebih dahulu. Ya, baru setelah itu kepada orang lain. Taib. Wa arina manasikana. Wa arina manasikana. Dan perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Ay allimnaha ala wajhil iraati wal musyahadati liyakuna ablagha. Yaitu allimnaha, ya Allah ajarkanlah kami ala wajhil iraah, dengan memperlihatkannya, wal musyahadah, dan menyaksikannya, liyakuna ablagha, agar lebih meyakinkan. Ya, dan jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diperlihatkan dengan nyata bagaimanakah manasik tersebut. Ya, manasik haji. Diperlihatkan gimana cara melaksanakan haji yang sesuai dengan syariat. Wa yahtamilu, dan juga mengandung kemungkinan an yakunal muradu bil manasik. Ini saya salah tadi ya. Jadi wa arina manasikana, manasik yang dimaksud itu maknanya umum, segala macam bentuk ibadah. Tetapi ada kemungkinan, ini pendapat yang kedua, an yakunal muradu bil manasik, yang dimaksud dengan manasik a'malul haji kulliha, yaitu amalan haji seluruhnya. A'malul haji kulluha, amalan-amalan haji seluruhnya. Kama yadullu alaihi siyaq wal maqam, sebagaimana yang ditunjukkan atas konteks dan kondisinya. Dan memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendengar kata manasik, maka yang menjadi awal di pikiran kita itu manasik haji, ya. Padahal sebenarnya manasik itu bukan hanya bermakna haji, tapi secara umum ibadah. Namun melihat konteks ayat sebelumnya, maka sepertinya yang dimaksud manasik di sini adalah khusus manasik haji, amalan-amalan yang dikerjakan saat haji. Wa yahtamilu an yakunal muradu, tetapi juga ada mengandung kemungkinan yang dimaksud ma huwa a'ammu min dzalik, yaitu lebih umum daripada haji. Ya, bukan hanya manasik haji. Wa huwa ad-dinu kulluhu wal ibadatu kulluha, yaitu makna manasik adalah agama dan ibadah secara keseluruhan. Kama yadullu alaihi umumal lafzi, sebagaimana yang ditunjukkan keumuman lafaz. Li'anna nusuka, nah ini perhatikan ya, karena makna nusuk, ya, manasik itu diambil dari kata nusuk. Li'anna nusuka at-ta'abbudu, adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki, ini nusuk kadang diartikan sembelihan. Tidak salah, karena sembelihan termasuk ibadah. Tetapi yang lebih tepat, wa nusuki itu artinya ibadahku. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Nah ini. Jadi asal kata nusuk, manasik itu apa? Ibadah. Jadi bisa
bisa bermakna Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diperlihatkan tata cara beribadah secara keseluruhan. Wa arina manasikana. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah tata cara ibadah kami. Itu makna yang kedua atau pendapat yang kedua. Walakin akan tetapi ghalaba ala muta'abbidatil haji taghliban urfiyan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri yang namanya manasik itu lebih dominan ditujukan kepada muta'abbidatil hajj, ya, ibadah-ibadah dalam rangkaian apa? Haji. Taghliban urfiyan, sebagaimana dominannya dan sebagaimana urfnya. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Kalau mendengarkan manasik, ya yang dimaksud haji. Fayakunu hasilu du'aihima, alhasil doa mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, yarji'u ila taufiqi lil ilmin nafi' wal amalis salih. Ini kesimpulan yang sangat penting, ya. Intinya mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dari mana? Mereka meminta kepada Allah agar diberi ilmu, diajarkan bagaimana tata cara manasik secara khusus haji ataupun ibadah secara umum. Ya. Agar apa? Agar amalan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pentingnya ilmu dan amal. Sekelas Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diajarkan. Wa arina manasikana. Maknanya alimna, ajarkan kami ya Allah tata cara ibadah yang benar. Ya, sekelas Nabi Ibrahim dan Ismail meminta kepada Allah agar diajarkan agama atau tata cara agama yang benar. Nah, kemudian walamma kana al-'abdu mahma kana, dan yang namanya hamba bagaimanapun juga la budda an ya'tarihi taqsir, pasti dihinggapi kelalaian. Wa yahtaju ila taubah, dan butuh untuk bertaubat. Qala, maka mereka berdua Ibrahim dan Ismail berkata, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Masya Allah. Perlihat bagaimana kita ini melihat keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sekelas beliau meminta petunjuk kepada Allah agar diajarkan bagaimana cara beribadah yang benar. Dan yang namanya manusia pasti ada kelalaian dan kesalahan. Maka mereka berdua bertaubat kepada Allah atas kekurangannya. Padahal yang kita tahu yang namanya Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Ya, terjaga dari kesalahan dan dosa. Tapi mereka masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita yang banyak dosanya, tidak terjaga dari dosa, sudah tentu harus lebih sering bertaubat kepada Allah. Dan ini satu rangkaian yang sangat luar biasa. Meminta petunjuk, ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Lalu kalau ada luputnya, kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rabbana wab'ats fihim, doa Nabi Ibrahim berikutnya. Wahai Tuhan kami, wab'ats fihim ay fi dzurriyyatina, yaitu minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka, dari kalangan anak keturunan Ibrahim. Liyakuna arfa'a lidarajatihima, agar itu bisa mengangkat derajat mereka berdua. Kalau anak keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi rasul, maka tentu mereka berdua akan mendapatkan keutamaannya. Ya, mereka berdua akan mendapatkan tingkatan derajat. Karena dari anak keturunan mereka berdua lahir seorang rasul. Wal yanqadhu lahu, dan agar mereka, yaitu anak keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail, patuh kepadanya, patuh kepada Rasul yang diutus tersebut. Waliya'rifuhu haqiqatal ma'rifah, dan agar mereka, anak keturunan Ibrahim, itu mengenal Nabi yang diutus dengan sebenar-benarnya pengenalan. Yang nantinya Nabi tersebut yatlu alaihim ayatika, harapannya Nabi Ibrahim akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah, dan ini sudah ditunaikan dan dikabulkan. Ya, lafdhan wa hifdhan, baik secara lafaz maupun secara menghafalnya, ya, menjaganya. Wa tahfidhan, dan menghafalnya. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga apa? Mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, maknan secara maknanya. Dan permintaan Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Mereka berdua berdoa kepada Allah, yang pertama agar amalan mereka diterima. Ya, agar amalan mereka diterima. Agar taubat mereka diterima. Dan mereka berdoa meminta kepada Allah agar Allah mengutus dari anak keturunan mereka berdua seorang rasul, dan ini pun dikabulkan dengan wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini berbeda dengan anak keturunan Nabi Ibrahim yang lainnya yang juga menjadi nabi dan rasul. Bahkan mayoritas nabi dan rasul itu dari anak keturunan Nabi Ibrahim, tapi tidak dari jalur Nabi Ismail, tapi dari jalur Nabi Ishaq. Jadi ini momen yang berbeda. Ini momen Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail membangun Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah. Di antara doanya ini, ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami Ibrahim dan Ismail seorang rasul. Tentu yang dimaksud tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Harun, bukan Nabi Yusuf. Karena kalau mereka itu anak keturunan Ibrahim dari jalur Nabi Ishaq. Ya. Dari Nabi Ishaq lahir Nabi Yakub. Nah, dari sinilah baru anak keturunan Bani Israel, para nabi dan para rasul. Ya. Nah, jadi doa ini khusus, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan juga harapan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar nabi yang diutus tersebut mensucikan mereka, mensucikan anak keturunan mereka. Bitarbiyati alal a'malis salihah, dengan mentarbiyah, mendidik di atas amal saleh. Wattabarri minal a'malir radiyah, dan berlepas diri dari amal yang jelek, amal keburukan. Itu makna dari wa yuzakkihim, ya. Dan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Nabi Ibrahim sekali lagi terwujud, terkabul. Nabi kita Muhammad SAW diutus dari anak keturunan mereka berdua, Ibrahim dan Ismail. Kemudian membacakan kepada mereka, kepada anak keturunannya, ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang diucapkan oleh Nabi kita adalah wahyu dari Allah. Di samping itu juga apa? Mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ya, mengajarkan kepada umatnya Alkitab dan Al-Hikmah, Quran dan Sunnah, melalui hadis-hadisnya. Demikian pula upaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan, membersihkan umat dari berbagai macam keburukan-keburukan. Dididik untuk beramal saleh dan menjauhi amal-amal yang buruk. Nah, inilah yang menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini terkabulkan dengan wujud Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi wat tarbiyah wa yuzakkihim bit tarbiyati alal a'mali salihah wat tabarri minal a'mali radiyah allati la tazkun nufusu ma'aha. Jadi yang dimaksud dengan tazkiyah, ya, wa yuzakkihim, mensucikan, itu adalah mentarbiyah, mendidik di atas amal soleh dan berlepas diri dari amal yang buruk yang tidak akan jiwa itu bisa suci dengannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini makna tazkiyah, mensucikan diri. Mensucikan diri itu harus terpenuhi dua unsur tadi, tarbiyah, ya, tarbiyah dan tazkiyah. Tarbiyah artinya mendidik di atas amal soleh, ya, mendidik di atas amal soleh. Sedangkan tazkiyah itu mensucikan hal-hal yang tidak baik, membersihkan hal-hal, amalan-amalan yang tidak baik. Orang kalau hanya mendidik saja tetapi tidak membersihkan kotoran-kotoran, maka ini belum terpenuhi tazkiyah. Ya. Dan dalam urusan duniawi, hal yang sederhana, coba kita bayangkan, ada baju kotor, ya, itu kita kasih pembersih, tetapi kotorannya kita biarkan. Apakah menjadi bersih? Jawabannya tidak. Yang namanya pembersih ini akan bermanfaat, akan maksimal kalau kotoran-kotorannya sudah hilang. Ya, jadi kita buang dulu kotorannya, ya, baru kita apa? Bersihkan. Nah, itu baru maksimal. Dan seperti itulah tazkiyah, mensucikan diri. Ya. Harus apa? Dibuang dulu kotoran-kotoran maksiatnya. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW pertama kali membersihkan dosa besar yang paling besar, kesyirikan. Jadi kesyirikan itu apa?
basmi terlebih dahulu, baru diajari, ditarbiyah, dididik dengan pendidikan Islami. Baru diajari sholat, ya, lalu ada syariat puasa, lalu ada syariat-syariat yang lain. Tapi sebelum syirik ini dihilangkan, maka tarbiyah itu belum dilakukan. Ya, sebelum kotoran yang paling kotor ini dihilangkan, maka hal-hal yang membersihkan itu apa? Belum dimasukkan. Nah, jadi inilah makna tazkiyah. Innaka antal aziz, sesungguhnya engkau al-aziz. Ai al-qahiru likulli syai'. Al-aziz itu sering kita maknai dengan mulia. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mulia atau maha perkasa. Ya, kadang-kala diartikan mulia atau perkasa, dan lebih condong pada merkasa sebenarnya, ya. Ai al-qahiru, yaitu engkau yang berkuasa likulli syai'in, atas segala sesuatu. Alladzi la yamtani'u ala quwwatihi syai'un, yaitu yang tidak ada yang bisa mencegah sesuatu pun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-aziz, maha kuasa atau maha perkasa. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Al-Hakim alladzi yada'ul asya'a mawadhi'aha. Allah itu aziz, Allah itu hakim. Apa al-Hakim? Alladzi yada'ul asya'a mawadhi'aha, yaitu yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, yang sering kita maknai dengan bijaksana. Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha memiliki hikmah, dan hikmah sendiri meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka makna doa ini, fabi izzatika wa hikmatika, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan keperkasaanmu dan kebijaksanaanmu ya Allah, ib'ats fihim hadzal rasul, utuslah dari mereka, anak keturunan kami ini, seorang rasul. Fastajaballahu lahuma, maka Allah pun mengijabahi doa keduanya. Ya. Dan tidak lain, Allah mengijabahi doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dengan wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atsallahu hadzal rasulal karim, maka Allah mengutus rasul yang mulia ini. Alladzi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma khassah, yang dengannya Allah merahmati anak keturunan mereka berdua. Siapa? Ibrahim dan Ismail secara khusus. Nah, kalau kita bicara anak keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, ini berarti khusus dari jalur Nabi Ismail. Dan rata-rata mereka adalah bangsa Arab. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar diutus dari anak keturunan mereka, ya dari bangsa Arab. Sekali lagi, jalurnya berbeda dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel anaknya Nabi Yakub dari jalur Nabi Ishak. Nah, ini bukan tempatnya, bukan pembicaraan kita. Pembicaraan kita anak keturunan Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Siapa mereka? Ya bangsa Arab, kebanyakan bangsa Arab. Termasuk suku Quraisy, itu anak keturunan mereka Ibrahim dan Ismail. Ya.
Nah, bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari segi keturunan sebenarnya bangsa Arab dengan bangsa Bani Israel itu tidak ada perbedaan. Sama-sama anak keturunan Nabi. Yang satu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang satu Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya dengan hikmahnya anak keturunan Nabi Yakub, ya, Israel bin Ishak itu merasa lebih mulia, sehingga mereka memandang remeh bangsa Arab, ya. Dan ini diantara sebabnya ya karena memang apa? Selama ini yang menjadi nabi dan rasul itu dari mereka. Nggak tahu kalau ternyata ayah mereka, nenek moyang mereka Nabi Ibrahim dan apa? Paman ya berarti ya. Nabi Ismail, hitungannya kan paman ya. Ya kan? Ya, jadi anak keturunan Nabi Yakub, Bani Israel itu dengan Nabi Ismail manggil apa ya? Paman ya. Atau Pak D, karena kan lebih tua Nabi Ismail. Ya. Lebih tua Nabi Ismail setahu saya. Ya. Padahal dari anak keturunan yang sama Nabi Ibrahim. Cuman mereka sudah terbiasa mendapatkan kemuliaan dengan diutusnya para nabi dan rasul dari jalur mereka. Padahal nenek moyang mereka Nabi Ibrahim dan paman mereka Nabi Ismail saat membangun Ka'bah pernah berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus seorang rasul. Ini mungkin yang membedakan karena cuma satu. Ini itu Nabi kita Muhammad SAW setelah melalui jalur nasab yang sangat jauh. Ya, dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW itu ada puluhan keturunan. Ya, bahkan sampai tidak bisa dideteksi secara pasti jalur nasab dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Yang bisa dideteksi dari Nabi kita Muhammad sampai kakek beliau Nabi kita SAW yang ke-20, yaitu Adnan. Ya, jadi dari Adnan kemudian punya anak siapa sampai Nabi kita Muhammad SAW itu ada 20 tingkat sampai kakek Nabi Abdul Muttalib, ya, sampai kakek Nabi Abdul Muttalib. Jadi kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib, ya, bin Hashim terus sampai Adnan. Itu tercatat, bisa dikatakan sejarah, tercatat nasabnya dengan jelas. Tapi dari Adnan kakek Nabi yang ke-20 sampai Nabi Ismail, nah itu yang ada perbedaan. Ada yang mengatakan ada sekian nasab, ada sekian keturunan, ada belasan, ada puluhan. Ya, tidak bisa dideteksi secara pasti. Tetapi dipastikan Nabi kita Muhammad itu anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Setidaknya dengan doa ini. Doa ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah berdoa dengan tulus agar diutus seorang Rasul dari anak keturunan mereka. Dan inilah pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dengan diutusnya Rasul inilah Allah merahmati anak keturunan mereka, Ibrahim dan Ismail, yang dari jalur Ismail saja ya. Kita tidak membahas Bani Israel. Wasairil khalqi amma, tapi juga dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW, Allah merahmati yaitu seluruh makhluk secara umum. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, ya. Ya, sesungguhnya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai apa? Rahmat bagi alam semesta. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbedaan yang sangat mencolok antara diutusnya Rasul Muhammad SAW dengan Rasul-Rasul yang lain. Kalau Rasul-Rasul yang lain itu manfaatnya hanya bagi anak keturunan mereka.
Tapi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi anak keturunan Ismail, rahmat bagi anak keturunan Israel, ya, bahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Naam. Walihada qala alaihi salatu wassalam, karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah perwujudan dari doa ayahku Ibrahim. Ya. Jadi aku adalah perwujudan atau pengkabulan dari doa ayahku Ibrahim. Naam. Walamma azzamallahu Ibrahim hadza ta'zim wa akhbara an sifatihil kamilah qala ta'ala. Dan ketika Allah mengagungkan Nabi Ibrahim dengan pengagungan semacam ini, ya, dan Allah mengabarkan tentang sifat-sifatnya yang mulia, maka Allah pun berfirman di ayat setelahnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat ke-130 sampai 134 tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kajian kita di pagi hari ini, bagaimana tentang kesungguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam membangun Ka'bah yang manfaatnya senantiasa bisa kita rasakan hingga saat ini. Ya, bagaimana tentang keikhlasan mereka, ketulusan doa mereka dan harapan mereka agar anak keturunan mereka menjadi umat Islam, umat yang berserah diri kepada Allah. Dan juga Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa agar diutus seorang rasul dari anak keturunan mereka. Ini doa yang sangat luar biasa, dan sungguh doa ini telah dikabulkan oleh Allah dan menjadikan ya seluruh alam semesta mendapatkan manfaat dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, seluruh alam semesta merasakan manfaatnya. Dimulai dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini berarti menunjukkan apa? Pentingnya doa, ya. Jangan sampai kita itu malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu dikatakan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Monggo silakan. Wassalamualaikum. Ya. 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 Isim fa'il. Walakin ghalaba ala muta'abbidatil haji tagliban urfian. Kalau dari makna sebenarnya sederhana ya. Jadi disebutkan manasik itu secara ghalib taglib ya, umum, dan uruf secara uruf kebiasaan itu bermakna rangkaian ibadah haji. Jadi kalau sudah menyebut kata manasik, maka yang dimaksud adalah manasik haji. Walakin ghalaba ala muta'ad. Ya, Allah alam ya. Saya hanya istilahnya
mengikuti apa istilahnya itu ya, feeling ya. Muta'abbidat ya maknanya ibadah-ibadah, bukan masdar. Nah, tapi juga bisa kita baca dari masdar muta'abbadat. Ta'abbada yata'abbadu ta'abbudan, muta'abbidan muta'abbadan. Muta'abbadan itu juga bisa bermakna masdar ya. Muta'abbadatil haji, berarti bacanya muta'abbadatil haji. Kalau mau dimaknai masdar, ya mungkin lebih tepatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Amin wa khairan. Baik. Silakan katanya. Ya. Ya. Baik. Ya. Jadi sebenarnya ini ada dua pendapat. Yang pendapat yang pertama, maqam Ibrahim yang bermakna tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Apakah sekarang yang ada di dalam monumen berwarna emas? Jawabannya iya. Di situ itu ada batu yang ditutupi semacam kaca yang ada emasnya. Jadi itu memang benar ada batu di dalamnya, dan batu itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Bagaimana teknisnya? Nabi Ibrahim berdiri di atas batu, Nabi Ismail ngambil batu dari bawah. Jadi diangkat oleh Nabi Ismail dari bawah, dari lantai. Nabi Ibrahim menerima lalu disusun. Ya. Dan itu ya literary, ya benar-benar secara teks ya itu yang dimaksud maqam Ibrahim. Nabi yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim berdiri kemana-mana itu makna yang itu pendapat yang kedua. Yang dimaksud Nabi Ibrahim berdiri kemana-mana ya rangkaian ibadah yang dilakukan Nabi Ibrahim selama haji, ya tawaf, ya sa'i, ya wukuf di Arafah. Kan Nabi Ibrahim tidak menetap hanya di situ. Sedangkan ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim ya hanya berpijak pada batu itu. Cuman batu itu ya mungkin dipindah ke sisi ini, ke sisi ini, ke sisi ini. Tapi batunya tetap sama. Ya, batunya tetap sama. Jadi bagaimana cara mengkompromikan? Ya kalau pendapatnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Jadi tempat Nabi Ibrahim berpijak di mana-mana, termasuk ketika beliau membangun Ka'bah berpijak di atas batu. Ya, dan batu tersebut hingga saat ini masih ada yang ada di dalam monumen berwarna emas tadi. Dan di zaman Umar bin Khattab, batu itu dimundurkan ya di tempat yang sekarang ini. Sebelumnya nempel. Karena kalau kita gimana caranya membangun Ka'bah, naik ke batu terus nyusun Ka'bah, sedangkan batunya sekarang jauh, kan gitu ya? Kan mustahil kan? Ada nggak di pikiran panjenengan nyusun batu Ka'bah tapi batu pijakannya jauhnya berapa meter itu? Masa diuncal ini, dilempar, kan nggak mungkin. Iya, karena memang monumen itu, kita bicara monumen ya, dulu nggak ada monumennya, tapi sekarang kan monumen. Monumen itu yang di dalamnya ada batunya, dulu itu nempel Ka'bah. Nempel dinding Ka'bah sehingga Nabi Ibrahim mudah tinggal nyusun, kan dekat ini. Nah, di zaman Umar itu beliau mendapatkan ya semacam ilham ya. Ya, kalau ada Nabi setelahku, kata Rasul SAW, lakana Umar, maka Umar. Makanya banyak sekali gagasan-gagasan Umar yang ya benar. Nah, di antaranya ini beliau berinisiatif untuk memundurkan makam Ibrahim. Agar apa? Agar cakupannya lebih luas. Ya, sekarang yang kita lihat di antara Ka'bah dan beberapa meter setelahnya ada bangunan emas itu ya, itu makam Ibrahim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak.
Masya Allah. Ya. Badal haji insya Allah diperbolehkan secara syar'i. Ya. Yaitu ketika ada seorang wanita, seorang anak perempuan yang ingin menghajikan orang tuanya, maka Nabi SAW mengizinkannya. Bahkan beliau memberikan permisalan, bagaimana kalau orang tuamu punya hutang, apakah kamu mau membayarnya? Ya seperti itulah kalau hutangnya kepada Allah. Ya, kalau hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi badal haji secara umum insya Allah disyariatkan. Seperti itu. Ya. Jadi oleh travel itu berarti maksudnya sama orang lain kan gitu ya, sama orang lain. Nah, ya setahu saya ya tidak apa namanya, kondisi anak yang menjadi pembadal haji orang tuanya itu bukan hanya terbatas hanya boleh saling sesama keluarga saja. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, siapapun bisa membadalkan haji. Ya, jadi meskipun itu bukan keluarganya. Ya, jadi tidak hanya khusus bagi anak kepada orang tua, tapi juga berlaku umum. Sesama kaum muslimin boleh membadalkan haji. Insyaallah demikian. Adapun dengan biaya tertentu ya, karena memang untuk haji sendiri itu ya ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ya saya rasa wajar jika ada biayanya. Ya, wallahu a'lam bishawab.